Halo, pada video kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi bela pengadaan, secara khusus bagaimana cara onboarding pada salah satu mitra bela pengadaan yaitu aplikasi Gojek. Sebelum melangkah lebih jauh, kita akan membahas seputar bela pengadaan. Bela pengadaan sendiri merupakan platform yang disediakan untuk memudahkan para pelaku UMKM menjual produknya ke pasar pemerintah. Aplikasi ini dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa atau LKPP melalui kerjasama dengan penyelenggara perdagangan dengan sistem elektronik atau e-marketplace. Tujuan dari aplikasi ini antara lain mendorong UMK Go Digital dengan bergabung pada marketplace, menjadikan pengadaan lebih inklusif, meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, memanfaatkan marketplace dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan yang terakhir meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Adapun fungsi dari aplikasi ini yaitu untuk membangun transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah nasional, serta memberikan kesempatan bagi usaha kecil untuk terus berkembang dengan menjadi penyedia barang dan jasa pemerintah. Melalui platform ini, pelaku UMKM dapat menjadi penyedia barang dan jasa pemerintah melalui kegiatan pengadaan berupa produk dalam negeri dengan nilai maksimal 50 juta rupiah. Transaksi pembayaran pada platform bela negara difasilitasi oleh e-marketplace yang telah menjadi mitra, sehingga uang pembayaran akan langsung diterima oleh penjual atau dalam hal ini, pelaku UMKM itu sendiri. Berkenaan dengan hal tersebut, LKPP terus berupaya menggandeng semakin banyak perusahaan e-marketplace untuk menjadi mitra dalam aplikasi bela pengadaan. Beberapa contoh e-marketplace beserta komoditasnya yang telah menjadi mitra dalam aplikasi bela pengadaan yaitu aplikasi Gojek dengan komoditas berupa transportasi, makanan, dan kurir, aplikasi Grab dengan komoditas transportasi, makanan, dan kurir, aplikasi buka pengadaan dengan komoditas makanan, ATK, souvenir, dan furnitur, aplikasi Shopee dengan komoditas makanan dan ATK, aplikasi MBIS Market dengan komoditas makanan, ATK, souvenir, transportasi, kurir, dan furnitur, aplikasi Bineka dengan komoditas makanan, souvenir, dan ATK, dan aplikasi Kulina dengan komoditas berupa makanan. Berikutnya akan dibahas mengenai cara mendaftar menjadi merchant pada aplikasi Gojek. Proses pendaftaran menjadi merchant pada aplikasi Gojek meliputi dua tahapan. Yang pertama tahap verifikasi, dan yang kedua tahap aktivasi. Yang pertama, tahap verifikasi. Langkah pertama, unduh aplikasi Gobis pada smartphone Android Anda melalui menu Play Store. Dan jika aplikasi sudah terunduh, buka aplikasi tersebut. Pada laman awal, akan terdapat dua pilihan yaitu untuk login atau masuk dan daftar Gobis. Anda dapat memilih daftar Gobis untuk memulai pendaftaran. Pada laman berikutnya, Anda akan diberikan 3 opsi pendaftaran yaitu usaha milik pribadi, usaha milik perusahaan, dan tambah outlet baru. Pilih usaha milik pribadi. Tahapan berikutnya yaitu melakukan pendaftaran data usaha. Namun sebelumnya, Anda diminta memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, siapkan data dan dokumen yang diperlukan berupa email, nomor HP, KTP, nomor rekening, dokumen pendukung, NPWP yang bersifat opsional, alamat lengkap, dan nomor telepon outlet. Hal kedua yang perlu diperhatikan yaitu nantinya akan dilakukan proses verifikasi data usaha, di mana data usaha yang dikirimkan akan diperiksa oleh pihak Gojek untuk memastikan semuanya sudah lengkap dan sesuai. Proses ini akan memakan waktu sekitar 2 hari kerja. Hal ketiga yang perlu diperhatikan adalah setelah proses verifikasi, akan dilakukan proses aktivasi layanan Gobis yang memakan waktu sekitar 1-7 hari kerja. Anda akan diminta untuk menyiapkan data layanan GoFood, seperti foto profil, jam operasional, dan daftar menu. Hal keempat yang perlu diperhatikan adalah Anda diminta untuk memeriksa kembali 3 langkah pendaftaran yang akan dilakukan. Jika Anda sudah yakin, Anda dapat klik tombol daftar sekarang. Berikutnya, Anda diminta untuk memasukkan nama, email, dan nomor HP pemilik. Pastikan email dan nomor HP aktif digunakan sehari-hari,
Lalu Anda dapat klik tombol kirim data pemilik. Berikutnya masukkan kode OTP yang dikirimkan ke nomor HP terdaftar, lalu klik tombol konfirmasi. Langkah berikutnya yaitu melengkapi data usaha yang meliputi identitas pemilik, informasi rekening bank, informasi usaha, informasi outlet, dan pilihan layanan. Pada submenu yang pertama yaitu identitas pemilik, Anda diminta untuk mengisikan nama, nomor, tempat lahir, tanggal lahir, alamat yang tertera pada KTP, lalu Anda juga diminta untuk mengunggah foto diri dengan KTP sesuai dengan panduan, dan Anda harus memastikan bahwa seluruh data yang diisi telah sesuai. Jika sudah, klik tombol simpan. Pada submenu yang kedua yaitu informasi rekening bank, Anda akan diminta untuk mengisikan nama bank dan nomor rekening Anda. Lalu Anda harus mengeklik tombol verifikasi. Selanjutnya akan tampil data nama dan pemilik rekening untuk memastikan kebenaran data dari data yang telah diinput. Jika sudah sesuai, klik tombol konfirmasi, namun jika belum sesuai, klik tombol perbaiki dan segera lakukan perbaikan data yang diperlukan. Pada submenu yang ketiga, yaitu informasi usaha, Anda akan diminta untuk mengisikan nama usaha. Sebelumnya, pastikan Anda telah membaca panduan untuk menyusun nama usaha. Nama usaha yang disarankan oleh aplikasi Gojek yaitu meliputi nama usaha Anda serta detail lokasi. Selanjutnya, Anda diminta untuk memilih bidang usaha Anda dengan daftar yang telah disediakan. Misalnya, opsi makanan dan minuman. Jika proses ini telah dipastikan kebenaran dan kelengkapannya, Anda dapat klik tombol simpan. Pada submenu yang keempat yaitu informasi outlet, Anda akan diminta untuk mengisikan data berupa kode pos outlet, nomor telepon outlet, alamat lengkap outlet, patokan outlet, PIN lokasi outlet pada peta, serta foto outlet dari luar. Pastikan Anda telah membaca seluruh panduan yang diberikan untuk menghindari adanya kesalahan input gambar atau data. Jika seluruh data telah terisi lengkap dan dipastikan kebenarannya, klik tombol simpan, dan klik tombol konfirmasi pada notifikasi yang muncul. Submenu yang terakhir yaitu pilihan layanan. Secara default akan dipilih 3 layanan yaitu GoFood, GoPay, dan GoKasir. Anda dapat terlebih dahulu membaca ketentuan masing-masing layanan tersebut. Jika Anda menyetujui ketiga pilihan tersebut, klik tombol simpan. Sebelum mengirim data, kami sarankan Anda dapat kembali mengecek data yang telah diinputkan sebelumnya, mulai dari identitas pemilik, informasi rekening bank, informasi usaha, informasi outlet, dan pilihan layanan. Jika sudah dipastikan kelengkapan dan kebenarannya, klik kirim data usaha. Berikutnya Anda akan diminta membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan atas layanan yang telah Anda pilih sebelumnya. Klik checkbox yang tersedia jika setuju, dan klik verifikasi data usaha saya, dan klik kirim pada notifikasi yang muncul. Proses verifikasi akan dilakukan oleh admin pada aplikasi Gojek dan akan memakan waktu maksimal 2 hari kerja. Notifikasi atas proses verifikasi tersebut akan tampil pada laman aplikasi Anda serta email yang telah Anda daftarkan sebelumnya. Tahapan kedua dalam proses pendaftaran yaitu tahap aktivasi. Setelah Anda menerima notifikasi bahwa verifikasi yang telah dilakukan sebelumnya disetujui, Anda dapat membuka aplikasi GoBiz yang ada pada ponsel Anda. Memasuki langkah yang pertama, Anda akan diminta untuk melengkapi data outlet yaitu profil restoran, daftar menu, dan jam operasional. Untuk profil restoran,
Anda akan diminta untuk melakukan foto profil restoran sesuai ketentuan yang ada pada laman tersebut. Setelah itu, Anda juga akan diminta untuk mengisikan kategori makanan yang Anda jual dengan maksimal 3 kategori. Sebagai contoh, kategori yaitu jajanan. Setelah kedua data tersebut terisi, Anda dapat klik tombol lanjut. Langkah berikutnya yaitu melakukan pengisian pada daftar menu. Anda dapat mengelola kategori menu dan variasi menu pada submenu ini. Klik tambah kategori. Isikan kategori yang Anda inginkan. Isikan detail menu seperti foto, nama, deskripsi, detail harga, dan lakukan centang pada checkbox aktifkan menu di GoFood. Lalu klik simpan. Submenu yang terakhir yaitu mengatur jam operasional sesuai keinginan Anda. Adapun ketentuan jam operasional yaitu minimal buka 3 hari dalam 1 minggu, dan setiap harinya minimal buka 3 jam. Setelah Anda mengatur jam operasional Anda, klik tombol simpan. Setelah seluruh data yang diminta terisi lengkap dan dipastikan kebenarannya, klik tombol kirim. Proses aktivasi akan dilakukan oleh tim Gojek maksimal 2 hari kerja, dan Anda dapat cek perkembangan proses tersebut melalui notifikasi aplikasi GoBiz atau melalui email Anda. Berikutnya yaitu cara menambah menu pada merchant GoFood yang Anda miliki. Langkah pertama, buka menu lainnya. Lalu pilih tombol menu. Pilih tombol menu di GoFood. Pilih kategori dan menu. Langkah berikutnya, pilih salah satu kategori di mana Anda akan menambahkan menu baru. Pada tampilan daftar menu, Anda dapat klik tombol tambah menu. Pada laman berikutnya, Anda dapat memasukkan nama, foto, dan detail menu baru, kemudian geser tombol pada menu aktifkan di GoFood untuk mengaktifkan menu baru yang berhasil ditambahkan. Jika sudah sesuai, klik tombol simpan. Berikutnya yaitu cara mengubah menu pada merchant GoFood yang Anda miliki. Langkah pertama, buka menu lainnya, lalu klik tombol menu. Pilih tombol menu di GoFood. Selanjutnya klik tombol kategori dan menu. Pada daftar kategori, pilih kategori yang berisi menu yang akan diubah. Klik tombol tanda panah kanan di sebelah nama menu yang akan diubah. Anda dapat melakukan perubahan nama, variasi, foto, atau harga pada menu dimaksud dengan memenuhi ketentuan perubahan sebagai berikut. Yang pertama, harga hanya dapat diubah maksimal Rp5.000 atau sebesar 15%. Yang kedua, foto menu atau produk tidak dapat dihapus dan hanya dapat diubah dengan foto lain. Yang ketiga, perubahan hanya dapat dilakukan maksimal 3 kali dalam 30 hari terakhir. Jika perubahan yang dimasukkan telah terisi secara lengkap, Anda dapat klik tombol simpan untuk menyimpan perubahan tersebut. Demikian video tutorial mengenai cara onboarding pada salah satu mitra aplikasi bela pengadaan yaitu Gojek. Semoga bermanfaat bagi para pendengar semua. Terima kasih dan sampai berjumpa di lain kesempatan.